Jokowi minta maafnya ke PKI. Jokowi akan minta maaf kepada keluarga PKI, itu hoax. Tapi Jokowi minta maafnya ke PKI. Kalau minta maaf ke PKI dan PKI yang diberi santunan, berarti pelakunya siapa? Umat Islam dan TNI. Masuk logika gini. Jokowi akan minta maaf kepada keluarga PKI, itu hoax. Saya ketua timnya, ketua tim PPHAM. Setiap berpidato sekarang tidak boleh ada kata minta maaf kepada PKI. PKI itu pelaku, bukan korban. Kenapa harus diminta maaf? PKI itu pelaku, bukan korban. Kenapa harus diminta maaf? Jokowi minta maafnya ke PKI. Tentang permintaan maaf terhadap PKI, tahun yang lalu sebetulnya sudah saya sampaikan. Tapi ini ada isu-isu lagi, ada gosip-gosip lagi. Sehingga perlu saya sampaikan bahwa tidak ada rencana dan pikiran sama sekali saya akan minta maaf kepada PKI. Nggak ada. Saya akan minta maaf kepada PKI. Nggak ada. Kemarin saya di Banyuwangi ke Cemetuk kalau saya dengan Pak Kiai Hasan Busairi. Saya lihat ke lubang buaya di sana 62 orang mati dari Ansor dan Banser ya. Tapi Jokowi minta maafnya ke PKI. Kalau minta maaf ke PKI dan PKI yang diberi santunan, berarti pelakunya siapa? Umat. Katanya tahun 65 itu kan juga terjadi pembunuhan kiai-kiai NU di Jawa Timur. Apakah itu juga akan diganti rugi, di rehabilitasi? Ya, betul. Berkali-kali Presiden Jokowi menyatakan tidak akan meminta maaf ke PKI dan ditegaskan oleh Mahfud MD di Musyawarah Nasional ke-13 BKSPTIS di Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyatakan berita Jokowi meminta maaf kepada PKI adalah hoaks. Tapi apa begitu tim ini bekerja? Muncullah orang Alfian Tanjung lah saya sebut karena ada di video. Ini Perpres yang mengatur ini mau menghidupkan lagi PKI. Lah ini mau membela korban peristiwa 65. Korbannya siapa? Orang yang bukan PKI di PKI kan tuh banyak. Contohnya siapa? Pak Habibie. Dulu Bung Karno tuh menyekolahkan orang ke luar negeri. Demi membangun bangsa ini dengan visi yang hebat. Nah, tiba-tiba pada tahun 65 terjadi GT10 SPKI. Orang yang sekolah di Eropa itu tidak boleh pulang. Dianggap PKI. Sekarang jumlahnya masih ribuan. Nah, Pak Habibie juga masuk tahun 55 di Jerman. Tahun 60 lulus master. Terus ke PSD-nya lulus tahun 65. Begitu lulus mau pulang tidak bisa, terjadi G30 SPKI. Tidak boleh pulang oleh pemerintah. Baru tahun 74 Pak Harto ke Jerman ketemu. Kamu Habibie kan yang dulu saya ke sana ke rumahmu di Makassar kan? Iya Bapak. Kok di sini? Tidak boleh pulang Pak. Pulang. Ikut saya. Jadi menteri akhirnya dia. Rahardi Ramlan juga. Nah, PPH mau nolong orang nih, ribuan orang ada di di Rusia. Saya ketemu orang di Belanda, di Jerman, di Prancis banyak yang seperti ini tidak bisa pulang dulu. Sekarang kita umumkan, Anda warga negara Indonesia. Kalau mau pulang difasilitasi. Tapi umumnya mereka tidak mau pulang. Karena sudah 60 tahun. Jadi 55 tahun. Saya tidak punya aset, tidak punya keluarga. Saya sudah punya istri di sini, punya warung di sini. Yang saya butuhkan hanya pengakuan bahwa saya warga negara Indonesia dan tidak pernah sedikit pun mengkhianati negara saya. Masa tidak ditolong yang kayak gini? Inilah PPHAM ini yang dilakukan. Nggak ada urusannya dengan PKI. Urusan PKI sudah diselesaikan di awal reformasi. Haknya mau ikut pemilu boleh, ikut apa boleh, dicoret KTP-nya yang tadi ET, ekstapol, semua sama, nggak ada ekstapol, semua boleh ikut pemilu. Ikut partai, mendirikan partai boleh, sekolah boleh, jadi tentara boleh. Itu PKI sudah selesai, tidak ada urusannya sekarang. Karena ini Jokowi akan minta maaf kepada PKI dan sambungannya, dan akan menghidupkan lagi
komunisme dengan mencabut TAP MPRS nomor 25. Tidak ada. Tidak boleh. Saya yang tidak bolehkan. Karena saya ketua timnya. Saudara. Itu hoax. Tetapi mengapa berita ini masih terus muncul lagi seperti yang ditampilkan di sebuah video dari Eki Sujana yang isinya Jokowi minta maaf. Padahal berita tersebut hoax atau sebagai berita bohong seperti yang diunggah oleh akun Twitter @Regar_oposisi dengan nama pengguna Edi Bayu Siregar pada 7 Maret 2023. Akun tersebut mengunggah video dengan narasi yang jadi korban umat Islam termasuk Banser dan Ansor serta TNI. Tetapi Jokowi minta maafnya ke PKI. Jadi pelaku G30S PKI itu siapa? Begitulah tulisan keterangan akun tersebut. Yang jadi pertanyaan besar, mengapa hoax masih menjadi berita yang mereka percaya? Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada yang pertama, peristiwa 1965-1966, 2, 1982-1985, 3, 1989, 4, 1989, yang kelima 1998, 7, 1998 dan 1999, 8, 1998, 1999, 9, tahun 1999, 10, 2001, 2002, 11, 2003, dan 12, 2023. Saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Oleh karena itu, yang pertama, saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Yang kedua, saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang. Keputusan Presiden ini seketika juga menimbulkan wacana apakah kita perlu atau negara perlu minta maaf kepada PKI. Karena salah satu pelanggaran berat itu yang disebutkan dalam Kepres Presiden itu adalah peristiwa 1965 dan 66. Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah tidak akan meminta maaf terkait kejadian pasca G30S PKI yang menjadi titik penumpasan gerakan komunis di Indonesia. Tidak ada pemikiran mengenai minta maaf. Sampai detik ini tidak ada pemikiran ke arah itu. Jokowi akan minta maaf kepada keluarga PKI, itu hoax. Saya ketua timnya, ketua tim PPHAM. Setiap berpidato sekarang tidak boleh ada kata minta maaf kepada PKI. PKI itu pelaku, bukan korban. Kenapa harus diminta maaf? PKI itu pelaku, bukan korban. Kenapa harus diminta maaf?